Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidhanillah wa masallan ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ila hazrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Ya. Pada pagi ini, insya Allah nanti tiap Jumat, Jumat pada subuh, kita akan coba untuk membahas kitab yang ditulis oleh Al-Alama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kitab tasawuf. Dan ini sebenarnya lebih dibutuhkan bagi orang-orang yang sudah dewasa. Akan tetapi, tidak ada salahnya ketika kalian mengenalnya, toh juga nanti akan menjadi dewasa. Ya. Yang pertama, pada pembahasan kita kali ini, sebelum membahas tentang pokok persoalannya, kita perlu mengetahui biografi. Nanti biografi enggak? Riwayat hidup, tarjamah dari mu'alif Alkitab, dari penulis dari kitab ini, yaitu adalah Al-Imam Ar-Rabbani As-Syekh Yusuf bin Muhammad An-Nabhani. Beliau diwafatkan pada tahun 1931 Masehi atau 1350 Hijriah. Pada biografi tersebut dijelaskan huwa al-imamul fadil wal hamamul kamil al-alim al-amil. Beliau adalah merupakan seorang imam yang mempunyai keutamaan, mempunyai kemuliaan, kesempurnaan, al-alim yang alim, al-amil yang menjalankan ilmunya, muhibbun Nabi alaihi sallallahu wasallam, pecinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya As-Syekh Yusuf Ibnu Ismail Ibnu Yusuf Ibnu Ismail An-Nabhani. Jadi namanya adalah Syekh Yusuf, anaknya Ismail, anaknya Yusuf, anaknya Ismail. Jadi antara bapak kakek namanya sama. Ya. Jadi nggak usah mencari nama-nama yang sulit-sulit. Ya. As-Syekh Yusuf Ibnu Ismail Ibnu Yusuf Ibnu Ismail An-Nabhani. Nisbah kepada Bani Nabhan, yaitu kaum min Arab al-Badiyah, dari Arab pedalaman, yaitu tinggal pada sejak zaman Ijzim, berada di Palestina min Biladil Muqaddasah, yaitu pada negeri Palestina. Jadi Syekh Yusuf An-Nabhani ini dari negeri mana? Palestina. Beliau dilahirkan pada tahun 1265 Hijriah. Kemudian yang menarik adalah beliau adalah Qura'ul Quran ala walidihi Syekh As-Sholih. Beliau adalah merupakan Qura' Al-Quran untuk
ayahnya adalah seorang ulama. Qara al-Qur'an ala walidihi as-sahus soleh al-hafid al-mutkin li kitabillah as-sah Ismail An-Nabhani. Ya. Beliaulah yang membacakan Al-Qur'an untuk syekhnya, yaitu bapaknya. Jadi seorang ulama itu akan melahirkan juga ulama. Kemudian beliau summa dhahaba ila Misrin li talabil ilmi bi Azhar Asy-Syarif. Kemudian beliau ya Syekh Yusuf An-Nabhani ini pergi ke Mesir. Tadi beliau dari Palestina, beliau pergi ke Mesir untuk belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Pada tahun 1283 Hijriah sampai dengan 1289 Hijriah. 83 sampai 89 berapa tahun? 5 tahun. Beliau belajar di Al-Azhar itu selama 5 tahun. Akan tetapi beliau sudah dalam gemblengan bapaknya. Dari bapaknya, kakeknya itu para ulama besar. Nah, seorang ulama besar itu biasanya akan melahirkan ulama besar. Ya. Seekor singa yang melahirkan apa? Singa. Seekor kucing ya akan melahirkan kucing. Begitu biasanya. Nah, kemudian darasa al-ulum asy-syar'iyyah ala asatidatihi minas suyuh wal al-muhaqqiqina. Beliau kemudian belajar ilmu syariah dengan para masyayikh, ya, para masyayikh yang ahli, ya. Wajah bidatil ulama rasikhin, serta belajar kepada para ulama yang jenius, ulama yang teguh. Itu adalah selintas dari biografi, ya, tarjama dari Syekh siapa? Yusuf siapa? An-Nabhani. Ya, Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah, kemudian untuk melihat kepakaran atau keilmuan daripada Syekh ini, ada beberapa kitab yang beliau tulis, mu'allifatuhu, itu dikatakan oleh Syekh As-Singkiti. Ya. Tidak saya baca semuanya, banyak ya. Ada 76 kitab yang beliau tulis. Ya. Kalau kalian lihat pada tokoh-tokoh yang di dalam sebuah tabel sebagai ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kamu akan melihat beliau ini tampil di situ sebagai salah seorang ulama rujukan dari Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah, salah satu dari yang beliau tulis adalah kitab yang kita baca ini, yaitu
jami karomatil aulia, kumpulan dari karomah dari para wali. Ya, kalau kamu dengar atau kamu pelajari itu biasanya waliku ya wali songo, ya betul ya, wali songo. Sunan siapa? Ampel. Kemudian siapa? Kalau Gresik Sunan siapa? Sunan Giri. Tuban Sunan Bonang. Lamongan Sunan Derajat. Ziarah wali itu mesti dikunjungi para wali. Kemudian digambarkan kalau di Madura juga banyak para wali, ya, dikunjungi. Nah, gambaran tentang para wali itu biasanya digambarkan dengan hal-hal yang khariqul ada. Yang khariqul ada itu hal-hal yang tidak seperti kebiasaan pada umumnya. Paham ya? Tidak seperti kebiasaan pada umumnya. Ngerti maksudnya? Sakti itu loh. Ya. Dengan kesaktian-kesaktian. Itu kemudian kalau melihat film Wali Songo itu masing-masing ditonjolkan hal-hal yang kayak sok-sotan begitu. Itu sok-sotan enggak? Ya, nanti enggak jadi bisa terbang, kemudian kebal dan sebagainya dan seterusnya. Maka mungkin dalam gambaran kalian seseorang itu disebut sebagai wali kalau dia itu sakti mandraguna. Lalu kemudian kalian berusaha untuk menjadi sakti agar disebut sebagai wali. Betul ya? Yang selama ini dianggap oleh masyarakat umum. Betul ya? Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya bagaimana kedudukan ini, ya. Ya. Maka itu diilmui, ya. Pada halaman 13 pada kitab Jami Karomatil Aulia itu al-matlabul awal fi isbati karomatil aulia wa anna kullama kana mu'jiza lin nabi yajuzu ayyakuna karomatun liwali. Isbat, penetapan tentang karomah aulia, tentang karomah dari para wali, ya. Sesungguhnya seluruh mukjizat kepada nabi itu bisa menjadi karomah bagi para wali. Jadi kalau nabi itu mempunyai mukjizat disebut mukjizat. Kalau manusia bukan nabi, maka dia disebut sebagai karomah. Paham ya? Kita baca. Fahiya mu'jizatun linabihi lidalalatiha ala sidqihi wasihati dinihi. Maka ini menjadi mukjizat bagi nabinya yang menjadi bukti. Mukjizat itu penting bagi nabi untuk menjadi bukti bahwasanya apa yang disampaikan oleh nabi itu benar. Ya. Wasihati dini, bahwasanya agama yang disampaikan oleh nabi itu sahih. Kalau mempelajari membahas tentang mukjizat Nabi itu boleh dianggap sebagai ilmu yang biasa-biasa. Mengapa kok kemudian ketika
membahas tentang karomah para wali itu seperti ilmu yang sangat tinggi. Padahal lebih tinggi mana mukjizat dengan karomah? Mukjizat. Kamu sudah tahu mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya. Yang itu berbagai macam hal-hal yang di luar daripada kebiasaan, khariqul adab. Nah, sehingga kita ingin menempatkan tentang keutamaan para nabi, juga ada keutamaan orang-orang yang soleh, agar kita bisa mencontoh, ya, agar kita bisa mencontoh. Jadi apa tadi? Rahasia daripada mukjizat Nabi itu untuk apa? Membuktikan apa? Kebenaran agamanya dan kebenaran dari yang membawa, ya, yaitu Nabi tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, surah Yunus 62 sampai dengan 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahum al-busra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Ala inna awliya Allah. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Ada penyebutan tentang lafaz awliya. Ya, ingatlah bahwa wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu. Mau enggak kamu menjadi kekasihnya Allah? Iya. Semua orang itu mesti bercita-cita menjadi kekasihnya Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, la khaufun alaihim, para kekasih Allah itu tidak mempunyai rasa takut. Walahum yahzanun, mereka juga tidak pernah khawatir. Mergo punya dagangan pusatnya pusat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembalikan lagi bahwasanya, ya, kita kembalikan lagi bahwasanya ana idzadzoni abdi bihi, aku ini seperti persangkaan hamba kepadaku, ya. Kalau kamu masih mempunyai kekhawatiran, mempunyai rasa ketakutan, ya, maka itu berarti masih belum. Ya. Kenapa? Masih belum berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para wali itu tidak takut dan tidak khawatir, gak wedi ngarat, ya. Gak takut hal-hal yang akan mencederai kita dan seterusnya. Ya. Kalau kalian sudah bisa menghilangkan itu semuanya, sehingga yang ditakuti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti masuk pada definisi ini. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak usah takut menghadapi siapapun. Kudu kendel. Ya. Yang paling ditakuti oleh manusia saat ini adalah apa? Takut mati, hubbud dunya, karahiyatul maut. Takut kepada dunia dan cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Apalagi kalian mempunyai cita-cita yang tinggi, bertemu dengan banyak orang, ada yang baik, ada yang jahat. Maka
serahkanlah seluruh urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada dirimu itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa dia? Alladzina amanu wa kana yattaqun. Dia adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Lahum al-busra fil hayati dunya. Bagi mereka ini ada kabar gembira di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillahi. Tidak ada perubahan ya dari ketetapan Allah ini. Dzalika huwal fauzul azim. Dan ini adalah sebuah fauzul azim, sebuah kesuksesan yang besar. Ya, kita dianggap oleh Allah sebagai kekasihnya itu lebih sukses daripada kamu mempunyai gelar LC. Betul? Gelar LC itu tidak akan memasukkan kamu ke dalam neraka, ke dalam surga. Karena itu hanyalah tanda kamu pernah belajar di Azhar saja. Belum dianggap sebagai sukses. Yang fauzul adim itu kamu sudah bertakwa, lalu kamu mencintai Allah dan Allah mencintaimu, itu sukses. Jadi pahami? Sehingga semua tujuan daripada aktivitas kita itu adalah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus digarisbawahi. Bukan untuk yang lain. Sedangkan kalau kalian itu harus belajar ke Al-Azhar untuk mengikuti Syekh Yusuf bin Ismail ini, karena dengan begitu sebagai teknik uslub agar belajarmu itu bisa serius dan bisa istiqomah. Karena tanpa adanya sistem belajar kita tidak bisa istiqomah. Betul apa tidak? Dulu apa itu kalau belajar itu nggak bisa disiplin. Sebab apa? Nggak ada yang memaksa. Ya, tidak ada yang memaksa. Pokoknya kalau sempat belajar, kalau nggak sempat, ya nggak belajar. Akhirnya apa? Harus memutuskan untuk kuliah mengambil jurusan adab. Akhirnya belajar, uang nanti ada jadwal kuliah. Nanti ada jadwal semester. Nanti ada tugas dari dosen, dan seterusnya. Jadi belajarnya itu lebih apa? Istiqomah. Belajarnya istiqomah. Tidak harus belajar di Azhar atau di Winsa misalnya, atau di mana, tidak harus. Sebab yang diperintahkan itu adalah belajar saja. Tetapi yang menjamin bahwasannya kalian itu bisa belajar secara istiqomah itu, di situ membutuhkan apa? Lembaga. Membutuhkan lembaga. Itu yang akan mensistem kita menjadi terus istiqomah. Kalau konteks yang kita pahami adalah konteks bagaimana belajar yang istiqomah. Jadi seluruh tujuannya adalah untuk bertakwa. Nah, demikian akan mendapatkan fauzul azim. Kemudian surah Maryam 25. Ya. Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bi jid'in nahlah tusakit alaiki rotban janiyan fakuli wasrobi.
maka goyangkanlah untukmu pangkal dari kurma. Goyangkanlah untukmu pangkal dari kurma. Agar jatuh, ya, agar jatuh kurma yang masak, lalu makanlah dan minumlah. Ini adalah perintah kepada ibunda siapa? Maryam ketika apa? Akan melahirkan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu dilahirkan sendirian, nggak ada bidan. Yang menolong ibunda Maryam itu bukan bidan posyandu dan sebagainya, nggak ada waktu itu, sendirian. Apalagi beliau menghadapi cobaan yang berat. Sehingga dalam proses melahirkan itu beliau bersandar di pohon kurma. Ya. Nah, lapar, tidak ada makanan, maka diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurmanya. Kurma kan besar, gimana cara menggoyangkannya ya? Itu digoyangkan sampai jatuh. Yang masak-masak itu jatuh. Kemudian diperintahkan untuk ini, kalau nggak dipenek itu kan juga susah. Gimana cara menggoyangkan? Kan kayak pohon kelapa begitu ya. Besar kayak pohon kelapa gitu ya. Pohon kurma itu. Kalau bisa disendeni itu. Kalau seorang perempuan goyang ya, kita bisa bayangkan yang goyang tangannya apa batangnya kira-kira. Sebesar itu. Yang kan nggak berdampak kalau kita bayangkan bagaimana. Tapi pada kisah ini kurma itu jatuh. Kurma yang masak itu jatuh dan dimakan. Itu karomah. Karena Maryam itu bukan nabi. Betul? Bukan nabi. Itu karomah kepada ibunda Maryam. Kemudian surah Maryam lagi. Tadi ayat 25, sekarang ayat 37. Ya. Wa qala ta'ala kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam inni anni laki hada. Qalat huwa min indillahi innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ya. Maka setiap kali masuk ke dalam mihrab, yaitu bapaknya Zakaria, Nabi Zakaria, wajada indaha, maka beliau mendapati pada sisi ibunda Maryam itu rezeki, ada rezekinya. Padahal Maryam itu nggak pernah COD, nggak ada COD ya, tidak pernah keluar, nggak pernah ketemu laki-laki. Kemudian ternyata bapaknya itu mendapati pada sisi ibunda Maryam itu ada rezeki, yaitu buah-buahan. Dan anaknya buah-buahan ini bukan buah-buahan yang biasanya ada. Ya. Kalau di Indo itu misalnya ada buah mangga, ya buah mangga ya ada di saat musim mangga. Kalau buah rambutan ya, kalau nggak pas musim ya nggak ada. Buah durian pas nggak musim ya nggak ada. Betul ya? Nah ini buahnya ini ada di luar musimnya. Pada kisah tersebut. Di luar musimnya. Sudahlah buahnya itu di luar musimnya, loh buah itu ada pada sisi, pada ruangan di mihrab. Tahu mihrab enggak? Tempat ibadah. Makanya kalau punya rumah itu harus ada tempat ibadah, dikhususkan dan berdoa di situ. Nah, ketika ditanya, ya wahai Maryam, ini apa begitu? Maka jawabannya Maryam adalah min intillah.
Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ini dari Allah Ta'ala, dan Allah itu memberi rezeki tanpa hisab, tanpa sebab-sebab. Bighairi hisab. Kalau bertakwa itu kamu akan dapat rezeki bighairi hisab. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib itu sama dengan bighairi hisab. Kan sama ininya, khasabah. Enggak kamu perkirakan, enggak kamu perhitungkan, dan enggak dihitung. Pokoknya kalau Allah itu mau ngasih sesuatu, mau kamu itu sedang tidak bekerja atau tidak, kalau Allah ingin memberi sesuatu ya diberi saja. Sebab kadung suka. Kayak kalau orang tuamu itu pengen ngasih sesuatu itu kadang-kadang kan kamu nggak perlu pakai usaha dulu, nggak perlu nyapu, nggak perlu ngepel, tiba-tiba kemudian kamu dikasih hadiah oleh orang tuamu tanpa sebab. Pernah demikian? Pernah demikian? Pernah enggak? Sering apa pernah? Sering. Tapi kalau orang luar ya harus bekerja dulu baru dikasih upah. Ya, maka yang kita harapkan adalah cintanya Allah Ta'ala. Cintanya Allah Ta'ala yang kita inginkan. Kemudian surah Al-Kahfi. Wa qala ta'ala wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'awau ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tarasamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamin wa idza gharabat takrituhum dzalika shimal. Surah Al-Kahfi ayat 16 sampai dengan 17. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah, yaitu ini sahabat para pemuda yang meninggalkan orang-orang kafir serta meninggalkan apa yang mereka sembah, dan mereka hanya menyembah kepada Allah Ta'ala, yaitu sahabat Kahfi itu. Kemudian berlindunglah, mereka dikejar-kejar oleh rezim saat itu. Fa'awau ilal kahfi, maka berlindunglah ke dalam goa. Bahasa Inggrisnya itu cave, bahasa Arabnya kahfi. Sama ya? Ya. C-A-V-E, cave. Ya. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berlindung di dalam gua. Yansur lakum rabbukum, Allah akan melimpahkan kepada kalian min rahmati, dari rahmatnya. Kita garis bawah, selalu sebutan rahmat untuk orang-orang yang apa? Beriman, yang bertakwa. Turu terus. Wa yuhayyi lakum min amrikum, dan Allah akan siapkan untuk kalian dalam persoalan kalian itu mirfaqo, hal-hal yang berguna. Fatarasamsa idza tala'at, kamu akan melihat matahari ketika dia itu terbit. Watazawaro an kahfim, dan ketika dia condong dzatal yamin, di sebelah kanan. Wa idza gharabat, ketika dia tenggelam, takriduhum dzatas shimal, itu akan menjauhi mereka dari arah kiri. Jadi di dalam gua istirahat, tapi dia masih bisa mendapatkan sinar matahari. Dilindungi dari kejaran musuh. Ya. Hanya ada beberapa orang saja, pemuda. Hanya ada beberapa orang saja yang kemudian dia itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 309 ya kalau nggak salah itu tahun.
tidur di dalam gua itu dan tidak terjadi apapun. Nah, sahabat Al-Kahfi ini adalah bukti bahwasanya itu bukan mukjizat, tetapi itu adalah apa? Karomah. Demikian pula adalah Sayyidah Maryam al-ayah. Waqad basatul kalam fi tafsir hadil ayat ala isbati karomatil aulia. Dan ini telah banyak kali terbentang kalimat-kalimat, pendapat-pendapat pada tafsir dari ayat-ayat tersebut untuk menegaskan tentang karomah aulia. Contohnya adalah pada kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Fahru Razi pada tafsirnya yaitu Al-Kabir. Pada tafsir Al-Kabir, tafsir daripada Ar-Razi. Faqala berkata dalam tafsir tersebut, ihtaja ashabuna as-sufiyah bihadil ayah ala sihhatil qawli bil karamat. Jadi para sahabat, yaitu para ulama itu telah menjadikan hujjah, telah menjadikan argumentasi tentang penetapan daripada karomah para wali-wali Allah itu, karomah para kekasih-kekasih Allah itu, ya, dengan ayat tersebut. Bahwa istidlalun dhahirun, ini adalah pengambilan dalil yang dhahir, yang jelas, yang tampak. Wa nadhkuru hadzal mas'alah huna ala sabilil istiqsa. Dan kami akan bahas masalah ini ya dengan pembahasan yang teliti oleh Syekh Yusuf An-Nabahani ini. Ya. Fanaqulu qabla al-khawdi fi dalil ala jawazil karamah naftakiru ila taqdimi muqaddimataini. Ya. Sebelum masuk pada persoalan pada dalil, kami akan tetapkan dua muqaddimah ya. Dua muqaddimah ya. Sebelum membahas tentang dalil-dalil ya. Yang pertama, al-muqaddimatul ula. Ini penting ini. Muqaddimah yang pertama. Fi bayani anal wali man huwa. Penjelasan siapa sih sebenarnya wali itu. Jangan-jangan di antara kalian ada yang wali. Ya. Ya, siapa sebenarnya wali itu? Kok nggak sakti? Nah, nanti kita bahas. Fanaqulu wajhan. Kami akan katakan dua bentuk, ya, dua wajah. Al-awwal ayyakuna fa'ilan mubalaghatan minal fa'il kal alim wal qadir fayakunu manahu ya man tawalat at-ta'ah bin ghairi takhalluli maksiyah. Yang pertama, ayyakuna fa'ilan fa'ain ya'lam fa'ilan fa'il pelaku itu mubalaghatan minal fa'il. Fa kemudian alif lam fa alif ain lam fa'il. Kuat mana maknanya? Fa'il sama fa'il. Ya, fa'ilun itu ya. Itu yang kuat. Al itu alimun, maha mengetahui. Alimun, maha mengetahui. Qadirun, maha mampu. Sami'un, maha mendengar.
Beda. Sami'un itu mendengar saja. Orang yang mendengar. Ya. Nah, maka wali itu seperti tadi ayakuna fa'ilan, yaitu maknanya apa? Mantawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli maksiyah, yaitu orang yang terus berkesinambungan taatnya, tidak pernah rusak dengan maksiat. Ketaatnya tidak pernah dirusak dengan maksiat. Berarti apa? Kamu sudah balik. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, sejak balikmu di tahun ini atau tahun yang kemarin, kamu harus mempunyai ketaatan yang berkesinambungan. Enggak deng-deng ser. Nanti enggak deng-deng ser itu. Apa itu? Istilah Jawa. Deng-deng ser. Apa itu? Iya. Kadang tobat, kadang komat. Itu jeneng santri tomat. Ini enggak santri tomat. Kadang-kadang tobat, kadang-kadang komat. Kamu jangan jadi santri tomat. Harus tobat terus, enggak pernah komat. Untuk mendapatkan status sebagai seorang wali, itu kalau manusia itu bisa cinta buta. Pokoknya ayu seneng, pokoknya putih seneng meskipun sikil papat. Ya. Wedhus dipupuri seneng. Iya. Tapi Allah itu mencintai seseorang itu tentu karena orang itu mencintai Allah Ta'ala. Dan mencintai Allah Ta'ala itu adalah apa? Tawalat ta'atuhu min ghairi takhallul. Bahwasanya taatnya itu enggak pernah terputus, berkesinambungan terus. Sepi taat, rame taat. Gak nek rame taat, nek sepi gak ada wong sing delok gak taat. Mergo ada CCTV taat. CCTV rusak gak taat maneh. Jadi taat ini adalah dia terus merasa senyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kapan? Sejak balik. Kamu sudah balik belum? Belum. Ibrahim yang belum. Sing lainnya wis gerang-gerang wis balik kabeh. Masih kamu nggak baca cerita, saya sudah tahu. Suaramu itu sudah kelihatan. Ya. Betul apa tidak? Gak usah takoi, wis ngerti. Nanti kamu malu, kamu sudah balik ya? Nah, goyang-goyang. Gak usah takoi, apa sudah tahu kamu balik atau belum? Ngerti enggak? Lalu apa itu sudah melampaui berapa generasi? Ya. Wong koncone padha mati kabeh. Ya. Jadi ketika kamu sudah dewasa, balik itu berarti sudah dewasa. Stop maksiatnya. Kalau kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian fayakunu maknahu mantawalat. Oh tadi sudah. Ya, asani yang kedua. Ayakuna fa'ilan bimakna maf'ulun. Nah, fa'ilan tadi maknanya adalah maf'ulun. Seperti qatilun yang membunuh, maknanya adalah maktulun yang dibunuh. Orang yang mati syahid. Ya. Itu juga bisa bermakna wali. Ya. Wa huwa alladzi yatawalla al-haq
subhanahu khifdahu wa khirasatahu ala tawali an kulli anwa'il ma'asi wa yadimu taufiqihi ala ta'at. Yaitu orang yang senantiasa mengurusi hak Allah Subhanahu wa taala. Mengurusi hak Allah Subhanahu wa taala. Agama iku urusane sapa sakjane? Kamu sholat itu dapat upah enggak? Enggak. Menyuruh orang sholat dapat upah enggak? Enggak. Kalau kita tuh menyuruh untuk taat pada agama, akeh gak enak itu bang enak. Betul apa tidak? Nah, seorang yang mencintai Allah Ta'ala itu, yang derajatnya nanti itu akan menjadi kekasihnya Allah Ta'ala, dia itu ngurusi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, menjaganya. Hairisan aminan lil Islam. Paham? Harisan aminan lil Islam. Menjadi penjaga yang amanah. Sopo singkatnya menghancurkan Islam. Ngadeg di ngarep dewe. Meskipun kamu harus hancur. Paham? Meskipun kamu harus sakit, meskipun kamu harus lapar, meskipun kamu gak diwawu wong sak kampung. Ya, kenapa? Ketika agama ini sudah dibenci oleh manusia, lalu kalian itu menjaganya. Tawalat haqqo subhanahu, yang yaitu mengurusi hak daripada Allah Subhanahu wa taala, hifdhahu wa khirasatahu, menjaganya. Alat tawali seterusnya. Gak pernah tadi deng ser iku mau. Tomat iku mau. Kadang tobat, kadang tomat, enggak. Tapi terus menerus istiqomah. Ala kulli anwa'il ma'asi, dari seluruh macam kemaksiatan. Berarti kamu harus tahu mana yang maksiat, mana yang bukan. Yaitu jenenge belajar. Ojo sampai berbuat maksiat tapi gak ngerti nek iku maksiat. Akhirnya maksiat. Gak situ dadi wali. Gak situ dadi kekasih Allah Ta'ala. Yang dicintai tadi. Yang dapat gelar apa? Gelar apa tadi? Wa fauzul azim. Menjadi orang yang sukses. Yang sukses yang besar. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi mukaddimah yang pertama terjawab, siapa sebenarnya wali itu siapa? Maka wali itu adalah orang yang terus-menerus berkesinambungan amal ketaatnya tanpa ada kerusakan, kemaksiatan. Yang kedua, terus-menerus menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Harisan aminan lil Islam. Jadi kalian sekarang itu harus punya azam. Apa azam? Zam apa zam? Sungguh untuk siapa? Joko Islam, seperti satpam jaga villa itu lah. Ono pencuri mau mengambil barang di villa, langkai dulu. Hidupku, ojo sampai mayatku ya. Cepatnya di jalan. Hadapi dulu saya, gitu. Hadapi dulu saya. Ya. Tak lindungi villa ini, kenapa? Amanah. Sementara yang diamanahkan Allah kepada kita itu adalah agama ini. Itu kita jaga. Di saat ribuan anak-anak muda rusak yang namanya Universitas Indonesia, 16 fakultas hukum, pelecehan seksual kepada temannya sendiri dan dosennya. Institut Teknologi Bandung
menyanyikan lagu dangdut, yang dangdut itu vulgar, pornografi, di sebuah acara resmi, pakai panggung dan seterusnya. Belum itu kasus, lagi ada Unpad, Universitas Pajajaran. Ini yang sudah kelihatan, yang belum. Seperti gunung es. Tahu gunung es enggak? Apa maksudnya? Yang kelihatan puncaknya. Gunung es yang ada di laut itu loh. Kecil kelihatannya, tapi bawahnya besar. Di saat para pemuda itu sibuk dengan kenikmatan dunianya, kalian itu sibuk untuk menjaga agama. Ya ini wali. Pokoknya yang penting apa? Istiqomah. Seperti istiqomah. Lain kalau istiqomah gak situ tadi wali. Gak situ mendapatkan fauzun atim. Meskipun kamu dapat gelar LC. Paham? Apakah orang dapat gelar LC itu baik semuanya? Sama dengan yang ada di sini. Ya, sehingga kita harus melakukan apa? Pensucian diri. Sejak kapan? Sejak muda. Sejak sekarang. Sebab orang yang tua baik diawali dari mudanya dulu baik. Paham? Kemudian wayadimu taufiquhu ala ta'at. Dan Allah itu senantiasa terus-menerus memberikan taufik atas ketaatan. Kamu mempunyai teman yang baik-baik, itu taufik itu. Nek gak sembahyang tahajud digugah. Nek poso Senin Kemis males sahure ono sing masakno. Tanpa ada tekanan sama sekali. Wis aku sing masak. Itu adalah taufik. Iso ndak kira-kira di dunia yang sana. Dembong misalnya. Poso mas. Iya. Wis tak masakno. Sampean, aku gak poso. Sampean poso. Ada ndak kamu cari orang seperti begitu? Hampir tidak mungkin. Kenapa? Ya nggak bangun dia. Ya tidur. Masakno. Lebih berat. Sehingga kalau kemudian kalian itu ditempatkan pada suasana yang, lingkungan yang mendukung berbuat taat, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ke sana ketemu orang baik. Ke kampung ketemu orang baik. Nanti pergi ketemu sama orang baik. Kemana-mana kamu ketemu sama orang baik, itu taufik. Maka kamu bersyukur. Ya, itulah cara Allah untuk menjaga dirimu. Ya. Wa'lam, sedikit lagi. Anna hadzal isma ma'khud min qauli ta'ala. Ingat, ketahuilah bahwasanya nama ini diambil dari firman Allah, yaitu Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Kalau di terjemahan Depak itu di sini adalah pelindung orang-orang yang beriman. Kamu mau dilindungi oleh Allah, lakukan dulu ketaatan yang tidak pernah putus. Wa qaulu ta'ala wa huwa yatawalla as-solihin. Yatawalla. Kata dasarnya juga dari kata wali tadi. Allah lah yang melindungi orang-orang yang soleh. Jadi kamu soleh dulu, baru nanti dilindungi. Al-A'raf 196. Kemudian wa anta maulahu fansurna alal qaumil kafirin. Engkau adalah, ya Allah, adalah penolong, pelindung, fansurna. Maka tolonglah kami dari orang-orang kafir.
Al-Baqarah 286. Dzalika bi anallaha maula alladzina amanu wa anal kafirina la maula lahum. Demikianlah sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maula, pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak mempunyai maula. Apa maula? Pelindung. Surah Muhammad ayat 11. Kemudian innama waliyukum Allahu wa rasuluh. Sesungguhnya pelindung kalian itu adalah Allah dan Rasulnya. Al-Maidah 55. Kesimpulan. Ini masih mukadimah yang pertama. Tadi disampaikan oleh beliau Syekh Yusuf An-Nabhani, mukadimahnya ada 2. Nanti mukadimah yang kedua kita bahas pekan depan. Kesimpulan dari mukadimah yang pertama. Al-wali, siapa wali itu? Tadi pertanyaan kan itu, man huwa wali? Adalah huwa al-qarib fil lughah. Secara bahasa, al-wali adalah al-qarib, yaitu yang dekat. Fa idza kana al-'abdu qariban min hadratillahi, kalau kemudian seorang hamba itu dekat ya ke hadirat Allah Ta'ala, jadi Allah itu hadir terus pada dirinya. Bisa babi kasroti ta'atihi, dengan sebab taatnya sangat banyak, wa kasroti ikhlasi, dan ikhlasnya sangat banyak. Taatnya banyak, ikhlasnya banyak. Ini perbuatan hati. Perlu latihan. Wa kana rabbu qariban minhu. Maka Allah itu dekat dengan dia. Sembahyang muwake, poso muwake, zikir muwake, sinau muwake, nolongmu kepada orang lain juga akeh, memaafkan kamu kepada orang lain juga banyak. Pokoknya yang taat-taat banyak. Ikhlasmu pun juga banyak. Rugi kalau kamu itu melakukan sesuatu karena manusia itu kamu nggak akan dapat apa-apa. Nyapu-nyapu, nah dikongkon umi baru nyapu. Rugi. Saponi dhisik supaya oleh pahala. Adus, nah dikongkon umi baru adus. Adus supaya apa? Bersih. Nah bersih iku ya wong ndelok iku seneng. Ya. Tabasamu kasodako, senyummu itu sodako. Masih kami ku senyum, tapi nek untung iku gudal tok, ya gak sodako jenenge iku apa? Untune kuning, mari mangan apa namanya telur asin selama 3 hari, tapi gak sikatan blas. Kamu tersenyum. Nah, kira-kira sodako enggak kira-kira? Nah, tambah enek tambahan. Kate mangan gitu bae, wah guyu, ting gitu kuning. Gak situ kemudian. Makanya bersih. Adus rek supaya apa? Supaya bersih. Nek bersih iku nek dipandangku enak. Maksudnya gak ganteng iku nek bersih iku dadi ganteng. Paham ya? Semuanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Adus karena Allah Ta'ala, ngeresiki, ngepel karena Allah Ta'ala, gak iri-irian akhirnya. Masak konjone cek turu kabeh karena Allah Ta'ala. Jadi ikhlas, enak menghadapi orang lain kok enak. Betul enggak? Coba kamu rasakan, kalau kamu ketemu sama orang ikhlas, enak itu. Selalu memberikan suasana positif. Oh dia itu orangnya mukhlis. Gak kepingin apa-apa. Pokoknya wabeku ya Gusti Allah. Nah itu kamu pelajari, kamu praktekkan.
Nek kepengin jadi kekasihne Gusti Allah. Jenenge kekasih ku eling terus. Nek gak eling terus jenenge gak kekasih, jenenge wong liya. Terbayang-bayang gitu. Jenenge kekasih. Betul ya? Betul ya? Betul Bara? Nah. Betul. Siapa? Ya. Jenenge kekasih itu terbayang-bayang terus. Meskipun kadang-kadang yang kamu bayangkan itu nggak menganggap kamu kekasih. Kamu cuma membayangkan sesuatu saja yang tidak pernah terwujud. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena kebanyakan cita-cita tidak terkabul. Kalau kamu membayangkan wanita seperti begini, kamu akan dapat wanita seperti begitu. Yang kamu bayangkan tidak ada. Kebanyakan begitu. Kalau cintanya manusia kepada manusia. Tapi kalau cintanya manusia kepada Allah, kalau kamu cinta kepada Allah, Allah lebih mencintaimu. Seberapa besar cintamu kepada Allah? Seberapa besar cintanya Allah kepadamu? Ukuran dewe. Sedina itu kamu eling karo Gusti Allah itu lama apa sedikit? Lama apa pendek? Banyak apa sedikit? Ini gak eling plus. Ya Allah ya gak eling kamu. Ya. Gampang. Kok aku setiap hari kok cinta eling-eling kok Gusti Allah terus ya? Berarti kamu memang cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kate mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya nyetir motor. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mangan. Alhamdulillah. Amanah wasakona. Ya. Pokoknya kabeh eling terus. Wah, ini berarti ya wali iki jenenge. Kok gak sakti? Definisi yang pertama tidak mengharuskan sakti. Ngerti maksudnya? Definisi yang pertama tidak mengharuskan sakti yang khariqul ada. Ya. Yang khariqul ada. Ya. Ya. Yang pertama ini cukup kita menjadi wa kana rabbuka qariban minhu. Allah dekat bi rahmati dengan rahmatnya wa fadli wa ihsani. Hunaka khasolat al wilayah. Di sini sampai di sini kamu akan sampai kepada derajat wali. Bisa. Tapi iki gak patek terkenal, gak kena di film no. Sing kemudian isok terbang, isok kemudian apa jenenge ngomong karo semut ya. Iya. Iya, ini adalah ya tidak khariqul ada. Tidak khariqul ada. Jadi tidak selalu bahwasanya seorang wali itu selalu khariqul ada. Apa khariqul ada itu? Memiliki karomah yaitu di luar kebiasaan manusia. Tiba-tiba kemudian kecolek, tiba-tiba kemudian Ibrahim mulai terbang. Wih, terbang. Nah, wali iki. Nah, tapi ya terbangin numpak pesawat ya, duduk wali jenenge ya. Ya Him. Iya. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah atau sedikit sekali melakukan kemaksiatan, dan kita adalah yang senantiasa harisan aminan lil Islam, yaitu yang menjaga Islam yang terpercaya. Ya, coba dibacakan manzumah Baikunia. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammad khairin nabiyyi ursila wa min aqsamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwalu sahih wa matasal bisnahu wa lam yasidda yu'ad
يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله طرقا وغدات رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل مع رتبة الحسن قصور فضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع مسند المتصل الإسناد من روي حتى المصطفى ولم يبت ومن بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وزن أتى مثل أمر الله أمرا للفتى هذا فقد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عنك عن سعيد عن كرام موقف فيه راو لم يسب وكل ما قلت رجاله على وضد ذاك الذي قد نزل وما ضبطه إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما رواه فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال المعدل السقيط منه الثاني وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للسفه وأن قل عمن فوقه بعنوان لكن يصف وصفه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة في الملا فسد المقلوب قسمان تلا إبدال روي ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه والفرد مقيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية ومن بعلة عمود أو خفا معلل عندهم قد عرف ودخل في سند أو متن مضطرب عند أهل الفن مدرجة في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت ومر كل قرين عن أخيه مندبج فعريف حق ننتخي متفق لفظا وخطا متفق وتد فيما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط تجد مختلف فخش الغلط ومن غدا تعدل لا يحمل التفرد متركهما واحد بانفراد واجمع لضعفه فهو كرد الكتب المختال قل المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني بأربع أتى تبتها ثم بخير ختمت. Doa kepada majelis.